Ini merupakan kondisi pakaian lengkap yang digunakan praktikan sebelum melakukan praktikum. Praktikan harus menggunakan masker untuk menghindari terhirupnya gas beracun. Google Glass digunakan untuk menghindari adanya percikan larutan kimia atau panas saat bekerja di laboratorium. Selain itu, rambut juga harus dalam keadaan pendek ataupun diikat. Jas laboratorium harus digunakan dengan benar, yaitu tertutup seluruh kancingnya dan berlengan panjang. Perhatikan bahwa sarung tangan yang digunakan tidak robek ataupun berlubang. Jas laboratorium berfungsi untuk memproteksi tubuh dari kontak dengan bahan-bahan berbahaya yang ada di laboratorium. Celana yang digunakan harus melindungi hingga mata kaki dan diwajibkan untuk menggunakan sepatu tertutup untuk menghindari resiko kecelakaan. Setelah menggunakan alat pelindung diri yang lengkap, hal berikutnya yang harus dilakukan dalam praktikum isolasi kafein dari daun teh adalah menyiapkan alat dan bahan. Alat yang diperlukan adalah gelas ukur, gelas beker, gelas berpengaduk, labu alas bulat, soklet, kondensor 4 bola, corong gelas, labu hisap, corong Batzner, corong pisah, dan cawan porselen. Sedangkan bahan yang diperlukan adalah daun teh berbentuk bubuk, etanol, magnesium oksida, asam sulfat, kloroform, sodium hidroksida, aquades, kertas saring, dan kapas. Yang perlu diingat adalah daun teh harus berbentuk bubuk yang halus, sehingga jika bentuknya tidak terlalu halus, maka penghalusan atau penggurusan harus dilakukan. Berikutnya, kita akan memasuki prosedur kerja yang harus dilakukan. Langkah pertama adalah pembuatan timbal dari kertas saring. Kertas saring yang diperlukan memiliki ukuran sekitar 13 x 9 cm. Lalu, kertas saring dapat digulung dan dilipat sedemikian rupa hingga berbentuk tabung timbal seperti ini. Lalu, daun teh, serbuk daun teh yang telah dihaluskan dimasukkan ke dalam tabung timbal tersebut. Perlu diingat, tabung timbal tersebut harus cukup kuat dan tidak bocor sehingga ekstraksi dapat dilakukan dengan baik. Perlu diingat juga, timbal yang dibuat harus memiliki ukuran yang cukup dan tidak terlalu besar maupun tidak terlalu kecil pada soklet yang digunakan. Berikut adalah rangkaian ekstraksi yang digunakan. Bagian atas adalah corong gelas yang ternyata dilengkapi dengan kapas basah, lalu kondensor bola yang dimana bagian bawah adalah bagian air masuk, sedangkan bagian atas adalah air keluar, lalu soklet, lalu labu alas bulat yang telah berisi batu didi, dan juga pemanas bunsen. Perlu diingat, pemanas harus cukup panas sehingga yang dibutuhkan adalah api berwarna biru. Lalu jangan lupa untuk mengisi pelarut etanol terlebih dahulu pada bagian soklet dan labu alas bulat. Berikut adalah proses ekstraksi, yang dimana pelarut pada labu alas bulat akan menguap menuju atas, lalu akan terkondensasi pada kondensor bola sehingga kembali menjadi berbentuk liquid dan dapat membasahi timbal kembali. Selama proses ini, sifon yang berada pada soklet akan terisi, yang dimana apabila sifon telah terisi penuh, maka seluruh pelarut yang berada pada soklet akan kembali turun menuju labu alas bulat. Proses ini disebut dengan satu siklus. Proses ekstraksi ini akan berjalan sekitar 1,5 jam atau sekitar 10 siklus. Untuk mendapat hasil ekstraksi yang lebih baik lagi, maka perendaman perlu dilakukan. Perendaman ini dapat dilakukan dengan cara merangkai soklet yang telah berisi timbal dan serbuk daun teh dengan labu alas bulat, lalu mengisinya dengan pelarut etanol. Namun, pelarut etanol yang diisi tidak boleh sampai mengisi sifon sampai penuh, sehingga nantinya pelarut akan terdiam pada soklet sehingga perendaman dapat dilakukan.
Perendaman ini dapat dilakukan 1 hari sebelum ekstraksi dilaksanakan. Berikut adalah peristiwa yang terjadi apabila sifon telah penuh, di mana pelarut etanol akan kembali turun menuju labu alas bulat. Sesaat proses ekstraksi akan selesai, maka kita perlu menyiapkan suspensi magnesium oksida. Jadi, masukkan serbuk magnesium oksida ke dalam cawan porselen, lalu masukkan air dan aduk hingga merata serta mengental dan membentuk suspensi. Suspensi yang terbentuk adalah seperti ini. Setelah proses ekstraksi selesai, masukkan hasil ekstraksi ke dalam cawan porselen yang berisi suspensi magnesium oksida. Proses pemasukannya dilakukan secara perlahan dan dilakukan pengadukan secara terus-menerus agar pencampuran dapat merata. Berikutnya, kita perlu menguapkan cairan yang ada pada hasil ekstraksi kita. Penguapan dilakukan dengan cara meletakkan cawan porselen di atas gelas beker yang berisi air dan dipanaskan dengan hot plate. Penguapan ini disertai dengan pengadukan hingga campuran atau hasil ekstraksi kita mengalami pengentalan. Hasil ekstraksi yang dihasilkan masih terdapat endapan sehingga perlu dilakukan penyaringan. Penyaringan dilakukan dengan cara kertas saring diletakkan di corong Batsner dan dihisap menggunakan labu hisap. Perlu diingat, peletakan kertas saring harus dapat menutupi corong Batsner dengan sempurna agar penyaringan dapat berjalan dengan baik. Penuangan dari hasil ekstraksi juga diharapkan perlahan agar tidak tumpah dan semuanya dapat tersaring dengan baik. Agar penyaringan dapat berjalan lebih baik lagi, maka tambahkan 50 ml air panas melalui corong Batsner. Proses berikutnya tidak ada dalam video ini, yaitu penetralan menggunakan asam sulfat. Jadi, tambahkan 12 ml asam sulfat dengan konsentrasi 10% pada hasil penyaringan sebelumnya, lalu uapkan menggunakan hot plate hingga volumenya sepertiga dari volume awal. Jika terdapat endapan yang terbentuk, maka penyaringan menggunakan corong Batsner seperti proses sebelumnya perlu dilakukan. Namun jika tidak, maka proses penyaringan ini dapat dilewati. Selanjutnya, lakukan separasi ekstraksi cair-cair menggunakan corong pisah. Jadi, tuangkan hasil penyaringan tadi menuju corong pisah. Lalu tambahkan kloroform. Setelah itu tutup corong pisah dan kocok corong pisah secara perlahan secara horizontal seperti menggulung. Perlu diingat terdapat gas sehingga gas yang ada perlu dibuang juga. Dikarenakan warna yang dihasilkan masih kurang jernih atau sedikit kuning, maka tambahkan sodium hidroksida. Lalu, tutup corong pisah dan lakukan pengocokan. Cara membuang gas dengan membuka dan menutup keran corong pisah adalah seperti ini. Nantinya akan terbentuk 2 layer atau lapisan, serta lapisan yang kita ambil adalah lapisan pada bagian bawah. Untuk mendapatkan hasil yang lebih murni lagi, maka ekstraksi dilakukan sebanyak 3-4 kali. Jangan lupa setiap pengambilan isi dari corong pisah, tutup dari corong pisah perlu dibuka, dikarenakan
gas yang ada pada corong pisa dapat menahan dan mengakibatkan isi dari corong pisa tidak dapat dikeluarkan. Setelah itu, hasil ekstraksi yang terakhir ditampung pada cawan porselen agar dapat lanjut menuju proses berikutnya, yaitu proses kristalisasi. Dalam melakukan proses kristalisasi, sebelumnya siapkan kertas saring yang seukuran dengan cawan porselen, lalu lubangi kertas saring tersebut seperti ini. Setelah itu, letakkan kertas saring tersebut di atas cawan porselen yang telah diletakkan di atas kasa yang siap dipanaskan. Lalu, siapkan corong gelas berukuran besar yang dilapisi dengan kapas basah dan letakkan juga di atas kertas saring tersebut. Jika semua sudah siap, pemanasan dapat dilakukan. Ingat, pemanasan dilakukan dengan api yang tidak terlalu panas dan juga pemanasan tidak terlalu lama. Karena jika terlalu panas maupun terlalu lama, maka kafein dapat gosong bahkan menguap. Selanjutnya akan terlihat kristal kafein telah terbentuk di cawan porselen maupun di kertas saring. Setelah itu, kita menimbang kristal kafein yang terbentuk menggunakan botol timbang sehingga kita dapat mengetahui jumlah kafein yang terkandung pada daun teh, serta kita juga dapat mengetahui rendemennya. Sekian video penjelasan praktikum isolasi kafein dari daun teh. Terima kasih.